Nama Patrick Kluivert tidak asing di dunia sepak bola internasional. Sebagai salah satu legenda sepak bola Belanda yang namanya cukup disegani, kini ia mengambil sebuah tantangan besar, menjadi pelatih timnas Indonesia. Satu negara yang masyarakatnya dikenal sangat fanatik sepak bola, punya mimpi besar dan masyhur dengan netizennya yang berani speak out. Bagaimana rekam jejak Patrick Kluivert? Apa saja prestasi yang telah ia torehkan? Dan apa pula kontroversi yang membayangi perjalanan karirnya? Sobat Sport 62, untuk lebih afdol, sebelum masuk ke pembahasan, silakan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu mendapatkan update cerita menarik tentang sepak bola dan olahraga lainnya dari Sport 62. Sudah? Mari kita mulai masuk ke pembahasan tentang pelatih baru Timnas Garuda. Patrick Kluivert lahir pada 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda. Karir sepak bolanya melejit saat ia bermain untuk Ajax Amsterdam. Pada usia 18 tahun, Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain semuda itu. Gol tersebut tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu prospek muda paling berbakat di Eropa, tetapi juga mengangkat Ajax sebagai salah satu tim terbaik pada masanya. Setelah kesuksesan di Ajax, Kluivert bergabung dengan AC Milan pada tahun 1997. Namun, karirnya di Italia tidak berjalan sesuai harapan. Hanya semusim bermain di Serie A, ia memutuskan untuk pindah ke Barcelona. Di klub Katalan inilah Kluivert menemukan kembali performa terbaiknya. Bersama Barcelona, ia mencetak lebih dari 120 gol dan menjadi salah satu striker paling ditakuti di La Liga. Kombinasi kecepatan, kekuatan, dan kecerdasannya di lapangan membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Di tingkat internasional, Kluivert juga menjadi pilar timnas Belanda. Ia mencetak 40 gol dalam 79 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Belanda. Catatan apik ini pula lah yang membuat namanya menjadi salah satu legenda yang paling disegani di publik sepak bola negeri kincir angin. Setelah pensiun sebagai pemain, Kluivert memulai perjalanan barunya sebagai pelatih sepak bola. Karir kepelatihannya dimulai dengan menjadi asisten pelatih timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Pada turnamen tersebut, Belanda berhasil meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Brasil dengan skor 3-0. Keberhasilan itu menjadi salah satu momen gemilang dalam karir kepelatihan Kluivert. Namun, langkah berikutnya dalam karir kepelatihannya tidak selalu berjalan mulus. Bahkan boleh dibilang, tidak ada prestasi mentereng yang dibuat Kluivert sepanjang karir kepelatihannya. Hal ini berbanding terbalik dengan prestasi apiknya ketika masih aktif bermain. Tapi masalahnya, Kluivert kan dikontrak PSSI untuk jadi pelatih, bukan dinaturalisasi jadi pemain timnas. Ya kan? Kluivert pernah melatih klub-klub kecil dan akademi sepak bola, termasuk menjadi direktur akademi di Barcelona. Namun, ia belum pernah benar-benar membuktikan dirinya sebagai pelatih utama di klub besar. Banyak pengamat yang menilai bahwa meskipun Kluivert memiliki visi sepak bola yang kuat, ia masih perlu membuktikan kemampuannya dalam mengelola tim di bawah tekanan tinggi. Kini, Kluivert dihadapkan pada tantangan besar di Indonesia. Sebagai pelatih timnas Indonesia, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai di Indonesia, dan para penggemar memiliki harapan besar untuk melihat timnas berprestasi di tingkat regional maupun internasional. Kluivert membawa pengalaman dan pengetahuan dari level tertinggi sepak bola Eropa, tetapi pertanyaan besar adalah, apakah ia mampu beradaptasi dan mendedikasikan dirinya dengan budaya sepak bola Asia Tenggara? Apalagi rasa haus akan prestasi dan mimpi yang begitu tinggi sudah pasti akan tersemat pada siapapun pelatih tim nasional Indonesia. Otomatis, Kluivert akan menjadi orang yang paling dulu dimintai pertanggungjawaban oleh publik, masyarakat Indonesia yang sudah kadung gila pada sepak bola. Di balik prestasinya, Patrick Kluivert juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satu insiden yang mencoreng namanya terjadi saat ia masih bermain untuk Ajax. Kluivert pernah terlibat dalam kasus hukum yang cukup menghebohkan. Meski ia akhirnya kembali fokus pada karir sepak bolanya, insiden tersebut meninggalkan noda dalam perjalanan hidupnya.
Selain itu, beberapa pengamat mengkritik pendekatan taktiknya yang dianggap kurang fleksibel saat melatih. Dalam beberapa kesempatan, tim yang dilatihnya dinilai gagal menunjukkan konsistensi di lapangan. Kontroversi lainnya adalah adanya kabar bahwa pelatih anyar Indonesia ini pernah terlilit hutang judi. Sontak saja, kabar ini jadi gorengan pedas publik yang kecewa terhadap keputusan PSSI memberhentikan Shin Tae-yong. Namun, di sisi lain, Kluivert adalah pelatih yang dikenal mampu membangun mental pemain muda. Ia sering memberi kepercayaan kepada pemain muda dan membantu mereka mengembangkan potensi terbaiknya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Federasi Sepak Bola Indonesia memilihnya sebagai pelatih. Dengan sumber daya pemain muda yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah bimbingan Kluivert. Indonesia memiliki bakat-bakat luar biasa di dunia sepak bola. Dari liga domestik hingga kompetisi internasional, banyak pemain muda Indonesia yang menunjukkan kemampuan yang menjanjikan. Dengan pengalaman Patrick Kluivert, akankah mimpi besar sepak bola Indonesia terwujud? Akankah Kluivert mampu membangun fondasi yang kuat untuk masa depan timnas Indonesia? Meskipun banyak yang optimis, tantangan yang dihadapi Kluivert tidaklah mudah. Ia harus menghadapi tekanan dari penggemar, media, dan federasi sepak bola. Selain itu, ia juga perlu menghadapi tantangan dalam membangun strategi yang efektif dan memotivasi pemain untuk memberikan performa terbaik mereka. Kluivert juga perlu memahami dinamika sepak bola Asia Tenggara, di mana gaya permainan, infrastruktur, dan budaya sepak bola berbeda jauh dari Eropa. Namun jika melihat rekam jejaknya, Kluivert adalah sosok yang tidak mudah menyerah. Ia telah melalui berbagai pasang surut dalam karirnya, baik sebagai pemain maupun pelatih. Pengalaman ini memberinya bekal untuk menghadapi tekanan dan tantangan di Indonesia. Selain itu, kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda bisa menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Di sisi lain, banyak yang berharap bahwa kehadiran Kluivert tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang. Ia diharapkan mampu membangun sistem yang berkelanjutan untuk pengembangan sepak bola di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan kualitas pelatihan, pengembangan pemain muda, dan pembenahan infrastruktur sepak bola. Jika berhasil, kehadirannya bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tentu saja, perjalanan Kluivert bersama timnas Indonesia masih panjang. Ia perlu waktu untuk memahami karakteristik tim dan membangun strategi yang sesuai. Proses ini mungkin tidak selalu mulus, tetapi dengan dukungan yang tepat, Kluivert memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kita semua tentu bertanya-tanya, apakah Patrick Kluivert adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke panggung dunia? Akankah ia mampu menghadapi tekanan dan tantangan yang ada? Atau akankah ini hanya menjadi babak lain dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia yang penuh dengan harapan dan kekecewaan? Semua ini tentu akan terjawab seiring berjalannya waktu. Patrick Kluivert, seorang legenda sepak bola yang kini memulai perjalanan barunya di Indonesia. Dengan segala prestasi dan kontroversinya, ia membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Kita hanya bisa berharap bahwa ia mampu mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia dan membawa timnas ke level yang lebih tinggi. Mari kita saksikan bersama, perjalanan ini baru saja dimulai. Sobat Sport 62, bagaimana pendapatmu tentang Patrick Kluivert, pelatih baru tim nasional Indonesia? Apakah ia akan mampu membawa Garuda terbang tinggi, atau malah Indonesia bernasib sama seperti Curaçao yang tak berhasil dihantarkan Kluivert ke Piala Dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Boleh debat, tapi no hujat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.